saya Gervasis Kusum, kelas keperawatan 2023C dengan NPM 2320 1079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi buruk. Jika dibiarkan secara terus-menerus, pencemaran lingkungan bisa mengubah fungsi lingkungan itu sendiri. Zat atau bahan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan disebut sebagai polutan. Suatu bahan disebut sebagai polutan jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Jenis-jenis pencemaran. Berdasarkan zat pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran kimia. Yang kedua, pencemaran fisika. Yang ketiga, pencemaran biologis. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut. Pencemaran udara adalah tercampurnya komposisi udara normal dengan polutan senyawa berbahaya sehingga kualitas udara menjadi lebih buruk. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam air sehingga menurunkan kualitas dan fungsi air yang semestinya. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam tanah sehingga fertilitas atau tanah berkurang. Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara-suara yang sifatnya mengganggu pendengaran, misalnya bunyi sirine kereta api, bom, tembakan dan sebagainya, menyebabkan dampak yang ditimbulkan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang harus dikendalikan bersama dapat masyarakat bukan pemerintah. Untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, tentunya kita harus tahu penyebab dan bagaimana dampak yang ditimbulkan, lalu apa saja dampak pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebab. Pencemaran udara disebabkan oleh tercampurnya gas seperti sulfur dan karbon dioksida dengan udara normal. Polutan atau senyawa pencemar di udara dibagi menjadi dua, yaitu senyawa pencemar primer dan sekunder. Yang kedua, dampak. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah sebagai berikut. Terjadinya hujan asam karena tingginya kadar sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan bangunan lebih mudah berkarat, mengganggu sistem pernapasan manusia dan menghambat pertumbuhan tanaman. Pencemaran tanah merupakan permasalahan serius yang bisa mengancam keberlangsungan hidup. Bagaimana tidak? Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman yang nantinya menjadi penyumbang gas oksigen terbesar di planet bumi. Lalu, apa saja penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah? Apa jadinya jika sumber air di lingkungan tercemar? Apakah masih kamu mau menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan? Sebagai salah satu komponen penunjang kehidupan, ketersediaan air harus selalu dijaga kualitasnya dari bahan pencemar. Yang bisa mencari tahu penyebab dan dampak dari pencemaran air. Pencemaran suara. Pencemaran suara bisa dikategorikan sebagai yang pertama, kebisingan impuls, yaitu kebisingan dalam waktu singkat, contohnya suara petasan dan senjata api. Yang kedua, kebisingan impuls kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara terus-menerus tapi berpotong-potong, contohnya tukang yang sedang memukul palu. Yang ketiga, kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan dalam waktu singkat dan keberlangsungan hilang timbul, contohnya suara pesawat terbang. Yang keempat, kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang berlangsung secara terus-menerus, contohnya suara pabrik. Ditimbulkan oleh adanya pencemaran suara yaitu sebagai yang pertama, mengganggu ketenangan dan kesehatan manusia. Yang kedua, jika bunyinya terdengar memiliki taraf intensitas sangat tinggi,
bisa mengakibatkan tuli dan gangguan pendengaran lainnya. Yang ketiga, pengaruh psikologis, misalnya mudah galau, sulit tidur, sulit fokus, dan sebagainya. Yang kelima, proses lingkungan bisa menyebabkan pencemaran udara dengan menemukan pencemaran itu sendiri. Bagaimana upaya terbaik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan? Yang limbah harus diolah terlebih dahulu agar tidak membahayakan lingkungan. Ada penggunaan limbah hanya adalah sumber. Yang pertama, limbah gas. Agar tidak membahayakan lingkungan, limbah gas harus diolah dengan prosedur yang tepat, misalnya menggunakan filter udara, pengendap siklon, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik. Melalui cara tersebut, udara yang sudah terkontaminasi limbah gas bisa kembali dibersihkan. Penanganan limbah padat bisa dilakukan dengan penimbunan tanah, pengangsuran, pembakaran, pengomposan, dan pemanfaatan untuk makan ternak. Penanganan seperti ini diharapkan mampu mengurangi sebaran bahan pencemar ke lingkungan. Limbah cair bisa ditangani dengan cara membuat PVC tersebut, tangki septik, dan pembuatan instalasi pengolahan limbah cair untuk skala industri besar. Yang pertama, izin mendirikan pabrik baru diperketat, misalnya saja melarang pembangunan pabrik di area pemukiman penduduk, persawahan, perkebunan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pemantauan secara rutin untuk mengawasi penggunaan ataupun zat kimia lain yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik yang ramah di kantong dan lingkungan. Kutulik tentang lingkungan hidup. Membahas lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita sebagai manusia. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan manusia serta makhluk hidup lain yang berdampingan dengan manusia. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup tidak tanpa alasan. Kita merasakan sendiri bumi menjadi semakin panas, banjir, serta adanya pencemaran udara, air, dan tanah.